Jadi ketua ISNI yang wanita, yang akhwat, fokus pada yang akhwat, yang paling nggak goyang, yang paling bener-bener kalau istilahnya kayak patung Monas, yang menteleng, yang anteng, yang fokus, tatapan matanya fokus pada pembicara, itu kasih hadiah. Tapi jangan nepotisme. Tahu nepotisme nggak? Terus sambil ngasih bagi dua ya, jangan. Bener-bener karena penilaian, bukan karena wah saya sama dia akrab nih, jangan ya. Jangan. Nah, ini juga sama ketuanya mana? Ini. Dalam hal ini saya ingin mendidik siapapun yang megang mic, walaupun itu adik kalian, adik kelas kalian, orang yang bodoh, kalau dia pegang mic, perhatikan, fokus, serius. Kenapa? Islam mengajarkan walaupun dia seorang bangsawan tapi keluar dari pantatnya jangan diambil. Walaupun dia ayam hina tapi keluar dari pantat, ambil. Maksudnya apa? Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi ambil kebaikan yang disampaikan. Nanti yang paling fokus, serius, kalau bahasa Sunda apa? Kalau bahasa Jawa kan menteleng ya. Kalau bahasa Sunda apa sih, Ustaz? Ya pokoknya begitulah, begini nih, contoh kayak gini nih, lihat nih ekspresinya nih. Duduknya begini, ini saya ajarin. Saya orang bodoh. Tapi kenapa ilmu barokah apa yang saya sampaikan demi Allah, walaupun dia yang ceramah dia terus, orangnya itu terus, materinya materi itu terus, saya selalu begini. Kenapa? Keberkahan ilmu itu bukan karena materinya, tapi kalau sudah kita memuliakan siapa yang memberikan materi. Jadi kenapa Allah mengulang-ulang ayat di dalam Quran agar kita faham. Nah, jadi maksudnya hari ini saya ingin mengajarkan kepada semua siapapun yang bicara, tolong kalau sudah ada satu megang mic, yang lain diam. Nah, jadi sekarang mohon bantu perhatikan siapa yang paling anteng, duduknya dengan adab, wajahnya menteleng, dapat hadiah 100.000. Nah, ini ketua juga nanti sebagai tugas pun saya kasih juga. Tenang, beres ya. Jadi sekarang jangan ikut nunduk, ngeliatin yang ini. Nah, ini juga sama, ngeliatin yang ini. Yang kedua, yang di sini. Tolong juga kalau sudah waktunya ada yang pegang mic, kalau nggak penting-penting banget, jangan pegang handphone. Jangan main handphone. Saya alhamdulillah sedikit cerita Pak. Di Jakarta hampir semua masjid yang ada di Jakarta, yang terbesar, yang terkecil, pernah saya ngisi ceramah. Dan salah satunya saya adalah menjadi penceramah di instansi-instansi pemerintahan. Kuncinya cuma satu, apabila kita mendengarkan ceramah siapapun, baik enak nggak enak didengar, fokus dan serius saja udah. Keberkahan nanti Allah kasih. Dari apapun, terkadang kita dapat ilmu dari orang gila. Terkadang kita dapat ilmu dari anak kecil. Kenapa ini terjadi? Karena setiap ilmu tidak bersumber dari siapa orangnya, tapi perhatikan apa bicaranya. Baik, begitu saja. Tolong mulai sekarang fokus dan serius ya. Ingat duduknya miring nggak dapet nih. Ini kalau miring nggak dapet nih. Nah, jangan miring. Saya kasih tahu. Nih contohnya gini nih. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Itu berlaku ke semua. Hari ini saya memberikan pendidikan seperti itu. Baik ibu hadirin rahimakumullah, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Komarudin. Saya dulu waktu anak saya pesantren yang pertama yang sekarang bernama Arayan Kistifadilah, kalau sudah waktunya bayaran, saya terkadang suka tengok itu isi rumah. Rumah yang saya tinggalin, saya tengok apa yang saya bisa jual. Untuk saya kalau tiap bulan jangan sampai nunggak bayaran. Bahkan terkadang saya rela menjadikan saya kurang dalam kebutuhan di rumah, yang penting jangan kurang kebutuhan saya untuk di anak pondok, baik dari SPP dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab ibu bapak, anak kita dari jam 3 pagi sudah diasuh. Anak kita makan nggak pernah telat. Anak kita pendidikan tidak pernah terlantar. Maka demi Allah, di saat sudah waktunya bayaran, prioritaskan, utamakan. Kalaupun harus ngutang, utang nggak masalah hadirin. Kalau nggak ngutang, nggak ketemu, apa yang ada jual buat anak.
Maka di situ Allah akan melihat kesungguhan kita, betapa besarnya kita untuk mendidik anak. Maka di situ dengan janji Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak sempurna kebajikan kalian sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Memang kita butuh uang, tapi di saat anak kita waktunya bayaran, kebutuhan kita tiadakan untuk diri kita, kita dahulukan untuk anak kita. Bahkan kalau saya saking nggak punya duitnya mentok nih, saya kadang suka nggak malu-malu telepon ke pondok pesantren, Pak, ini saya ada kipas angin duduk, kira-kira kalau umpama Bapak butuh, bisa saya bawa nanti waktu penengokan anak. Dia nanya, emang kenapa? Saya mau bayar, cuman takutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan ini bisa nggak nih kipas dihargain berapa? Sampai segitunya, Pak. Sampai segitunya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini goyang-goyang nggak dapat hadiah nih. Udah ada yang goyang belum? Udah? Belum ya. Perhatikan nanti. Jadi prinsip saya hadirin, anak kita dari jam 3 malam sudah diopenin. Diopenin itu bahasa Sunda atau bahasa Inggris? Ustaz? Bahasa apa tuh? Diopenin. Udah diopenin, dibangunkan untuk kenal Allah. Bahkan ibu, bapak, demi Allah, kalaupun token listrik saya mati, nggak punya uang, lalu waktunya bayaran, saya dahulukan untuk anak saya pun rela gelap-gelapan. Ternyata di saat saya ingin bayar susah, saya doa sama Allah, ya Allah Rabb, bukankah janjimu adalah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah serupa bagikan benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 7 bulir, tiap 7 bulir menumbuhkan 100 biji. Engkau ganti harta yang kami keluarkan untuk anak engkau ya Allah yang lebih banyak. Maka oleh karena itu ya Allah Rabb, berikan kepada hamba harta yang cukup untuk kami membiayai anak-anak kami. Selang berjalan waktu, jamaah hadirin, itulah kuasa Allah. Ternyata cara Allah menjadikan doa mustajab itu ibu bapak justru di saat bapak-bapak lagi susah. Karena di saat kita lagi susah itu momen doa mustajab. Saya kasih tahu, orang terzalimi doanya mustajab nggak bu? Walaupun dia kafir doanya mustajab. Terzalimi maknanya apa? Susah, menderita. Maka ibu bapak kalau lagi nggak punya uang, cari utangan, pengen bayar anak, angkat tangan, ya Allah Rob, saksikanlah olehmu ya Allah, demi hamba bayar SPP, hamba ngutang ya Allah Rob, angkat tangan. Maka demi Allah, alas Allah bergetar hadirin rahimakumullah. Kita minta kepada Allah rezeki banyak bukan untuk kemewahan dunia, tapi bagaimana anak kita selamat daripada pergaulan-pergaulan yang di luar sana penuh dengan maksiat. Maka tatkala kita azamkan diri kita hadirin untuk menomorsatukan anak kita yang sedang fisabilillah, yang sedang berjuang menuntut agama di jalan Allah, maka disitulah momen kita beramal ibadah segitu besarnya hadirin. Maka di tahun 2019 hadirin, ini sedikit cerita karena 15 menit. Saya punya home industry yang saya buat di rumah saya sendiri. Dan saya posting di YouTube. Takdir Allah, itulah cara Allah mengangkat saya rezeki hadirin. Home industri saya sampai viral, pembelian sampai ke 10 negara. Allahu Akbar. Dan omset saat itu per hari saya keuntungan bersih 60 juta hadirin rahimakumullah. Allahu Akbar. Itulah cara Allah. Padahal waktu saya bikin home industry itu, saya upload ke YouTube itu hanya iseng. Ternyata isengnya itulah cara Allah menaikkan taraf ekonomi saya hadirin rahimakumullah. Sehingga dengan rezeki yang segitunya hadirin,
Setiap tahunnya saya selalu membayar anak saya setahun full ke depan. Anak saya bukan satu Pak, 3. Jadi di tempat mana saya pesantren, anak saya bayar full setahun ke depan. Pertanyaannya, Pak Ustadz, ya jelas aja Pak Ustadz bayar full setahun ke depan karena Pak Ustadz banyak duit. Itu kan asumsi orang. Tapi berapa banyak anak-anak yang pondok di pesantren, orang tua datang pakai mobil, orang tua punya usaha, tapi masih diingatkan untuk pembayaran. Itu tandanya bukan karena mereka punya uang hadirin, tapi mereka kurang greget untuk bagaimana mempersatukan anak hadirin. Nah, kesimpulannya hadirin dalam motivasi ini, di saat kita sungguh-sungguh ingin melakukan pembayaran ke anak dalam kondisi apapun, pasti Allah jalan berikan kemudahan hadirin. Nah, jadi motivasi saya hari ini adalah kepada ibu, kalau berat ingin membayar SPP, renungin, duduk malam-malam sambil duduk begini merenung, muhasabah diri. Ya Allah Rabb, anak hamba saya titipkan di pondok pesantren, jam 3 udah diopenin, pendidikan gak pernah absen, makan gak pernah telat. Ya Allah Rabb, maka kalau hamba gak punya uang ya Allah untuk bulan depan, ya Allah jangan sampai hamba gak bisa bayar ya Allah Rabb. Itu doa Pak, seperti itu Pak. Kalau doa terlahir dari hati yang tulus, demi Allah, Allah malu menolak hambanya yang berdoa dengan kebaikan hadirin rahimakumullah. Maka di saat anak saya Arayan Kisti Fadilah mondok, saya masih ingat betul. Jadi kalau saya mau bayaran itu, saya ke tukang loak. Tahu tukang loak nggak Pak? Tukang loak itu kita beli barang bekas yang nanti kita cari pembeli yang kira-kira butuh. Sampai segitunya saya. Sampai istri saya ngomong gini, Bi, bentar lagi bayar sekolah tuh Bi, seminggu lagi. Udah Mi, tenang, saya mau ke tukang loak, mudah-mudahan ada rezeki. Saya masih inget banget, beli barang 50.000, saya jual 1,5 juta. Karena kalau di loakan itu ternyata ada barang-barang antik. Atau barang antik Pak? Barang antik yang nilai harganya itu bukan karena kita beli, tapi karena orang suka. Disitulah kuasa Allah. Nah, tetapi dalam susah saya selalu menomorsatukan kebutuhan untuk anak pesantren. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak di sini ingat, di saat anak mondok jangan jadikan beban untuk kita membayar, tapi jadikan sebagai aset untuk kita, bahwasanya rezeki pasti Allah ganti yang lebih baik lagi. Kira-kira paham Bu? Jadi kalau udah waktunya bayaran, ibu lebih baik ngutang daripada nunggak Bu. Lebih baik ngutang di luar daripada nunggak. Anak kita tidak pernah absen dari pendidikan. Anak kita nggak pernah absen dari makan. Anak kita tidak pernah absen dari minum. Maka tatkala kita mau absen, malulah kepada diri kita. Anak kita sudah lepas daripada kita, kita pun masih menyusahkan yang ngurus anak kita. Allahu Akbar. Jangan sampai seperti itu Pak. Demi Allah, sebagai penutup kata hadirin, saya sudah browsing di YouTube manapun, di Google manapun, bahkan kisah-kisah soheh seorang ulama besar, tidak lain tidak bukan pasti karena orang tuanya memuliakan pondok pesantren hadirin. Ini yang simpel aja deh, yang orangnya masih hidup. Kisah Hadi Hidayat, yang sampai kisahnya tersebut di sebelahnya ada Aagim. Aagim sampai nangis hadirin. Kenapa? Sebab Hadi Hidayat cerita, waktu saya di pondok pesantren, ibu saya sampai rela sehari makan hanya sekali, yang biasanya 2 kali. Yang kedua, pakaian ibu saya itu nggak layak. Layaknya buat kain pel. Kenapa? Sebab karena baju yang bagus-bagus telah dia jual untuk saya. Allahu Akbar. Ternyata hadirin, kesuksesan anak di dalam pondok pesantren bukan karena dia pandai belajarnya, tapi orang tua pun pandai menghargai gurunya hadirin rahimakumullah. Jadi Hadi Hidayat kenapa jadi orang hebat? Ibunya orang susah tapi nggak pernah berkeluh kesah dengan pondok pesantren. Ibunya orang susah, bagaimana ngakalin tiap bulan agar nggak telat? Yaitu salah satunya
Waktu Hadi Hidayat liburan, dibuka lemari, nggak ada baju yang bagus, ketemu sama Hadi Hidayat, lalu Hadi Hidayat ngomong sambil meluk ibunya, "Mak, ibu, kok ibu pakai baju yang nggak layak dipakai sih ibu? Seperti kain pel." Yang nyautin bukan ibunya, yang nyautin saudaranya. Apa kata saudaranya? "Emakmu baju yang bagus-bagus udah dijual buat keperluan kamu pondok pesantren." Maka dari situ Hadi Hidayat berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabb, jadikan hamba orang yang berguna ya Allah." Jadi hadirin, kalau anak kita di pondok hadirin, dia sudah pandai-pandai dalam menuntut ilmu, tapi orang tuanya tidak memuliakan gurunya, demi Allah akan menghalangi kemuliaan, keberkahan anak kita hadirin untuk menggapai kemuliaan yang lebih besar lagi hadirin. Maka memuliakan tidak bisa hanya satu hal hadirin. Tidak bisa murid kita memuliakan gurunya saja hadirin. Kita sebagai orang darah yang menempel kepada anak kita, kita pun harus memuliakan guru kita hadirin rahimakumullah. Itu kuncinya hadirin. Maka demi Allah hadirin, kalau sudah santri memuliakan gurunya, lalu wali santri memuliakan pengajarnya, di situ akan bersinergi hadirin rahimakumullah. Lihat hadirin, lihat yang di depan sini hadirin, pandang, berdiri semua, berdiri semua yang duduk belakang, berdiri, semuanya berdiri, semuanya berdiri, semua berdiri. Lihat wajah-wajah mereka, apakah mereka bisa korupsi hadirin? Lihat wajah-wajah mereka apakah bisa sampingan buat punya uang yang lebih hadirin? Mereka berjalan kehidupan mereka yang tulus mengajar. Lihat wajah-wajah mereka hadirin, apakah mereka bisa sampingan korupsi seperti anggota-anggota dewan di sana, oknum-oknum mereka yang dengan gampangnya tanda tangan dapat miliaran. Mereka nggak bisa korupsi hadirin. Masihkah tega kita telat untuk membayar hadirin rahimakumullah? Lihat wajah-wajah mereka hadirin rahimakumullah. Mereka yang begitu tulusnya mengajar anak-anak kita dari kelas jam 3 pagi sudah bangun hadirin. Mereka yang mendapatkan sedikit rezeki dari lebih pondok, apakah kalian tega masih menelatkan bayar hadirin rahimakumullah? Malu kita hadirin. Adakah mereka wajah-wajah yang walaupun mereka ada pengen nggak bisa mereka korupsi hadirin? Apa yang dikorupsi hadirin? Lihatlah wajah-wajah mereka hadirin. Mereka wajah-wajah yang penuh ikhlas. Walaupun seikhlas bagaimanapun hadirin, mereka punya tanggungan, mereka anak istri di rumah yang mungkin dari hasil ibu membayar secara lebih mereka diberikan dari pondok karena dari hasil kerjasama ibu dan bapak yang sinkron, yang tidak pernah telat. Maka oleh karena itu saya ingatkan semua yang hari ini hadir, kalau bisa, ini kalau bisa ya, contoh di sini bulanan setiap tanggal berapa Ustadz? Tanggal 10. Ini saya ingatkan ya, kalau bisa pembayaran kan tanggal 10, kalau bisa sebelum tanggal 10, minimal tanggal 8 sudah beres. Jangan sampai kita punya kiai, jangan sampai kita punya ulama mengingatkan hal-hal demikian. Allahu Akbar. Jangan sampai ada WA yang masuk ke dalam grup, tolong kepada wali santri yang belum melakukan administrasi bulanan, jangan sampai seperti itu Bu. Ingat Bu, tanggal 10 kita bayar, tanggal 15 kita bayar, tanggal 20 kita bayar. Apa salahnya tanggal diawalin kita bayar hadirin? Kalau kita bayar cicilan motor mungkin kita telat takut kena tunggakan, lebih takutlah kepada pondok yang kalau kita telat tidak dapat keberkahan. Allahu Akbar. Mungkin itu saja yang jadi motivasi hari ini untuk wali santri yang hadir. Saya doakan, aminkan, mudah-mudahan orang tua yang memondokkan anaknya di pondok pesantren, Allah berikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, rezeki yang gampang, rezeki yang terus mengalir yang lebih banyak sebelum anak pondok pesantren. Terakhir juga ibu bapak, ingat di saat kita ingin telat bayaran, renungkan, tanyakan kepada diri kita,
kita sudah nggak ngurus anak kita titipkan ke pondok pesantren, yang titipan itu adalah nilai-nilai kebaikan di dalamnya, kok kita masih telat juga. Jangan sampai, demi Allah, lebih baik kita ngutang di luar sana, jangan sampai kita ngutang ke pondok pesantren. Baik, sekarang waktunya penjurian di antara yang akhwat dulu. Di antara yang akhwat boleh disamperin, lalu nanti tarik ke sini. Yang kira-kira layak untuk fokus serius dalam mendengarkan ceramah yang mana, boleh samperin, tarik ke sini. Nah, boleh. Nanti buat Isni juga ada. Ini kebagian, tenang, beres. Sudah saya siapin 2 orang nih. Nah, deketin. Ini maksudnya saya mengajarkan kepada wali santri ke depannya, kalau saya pun nggak ada, siapapun yang ceramah, fokus, serius, konsentrasi, jangan bicara. Silakan dipilih. Boleh ketua Isni yang laki-lakinya, mana yang kira-kira layak mendapatkan 100.000? Boleh ajak ke sini. Nggak apa-apa, sambil dilihat-lihat dulu. Saya memberikan motivasi pengajaran. Tadi dengerin ceramah saya, kesimpulannya tahu nggak? Kelas berapa sebelumnya? Kelas 1. Kelas 1, berarti baru masuk ya? Iya. Namanya siapa? Julfan. Julfan kesini maunya sendiri atau maunya ibu? Dua-duanya. Mau dua-duanya, alhamdulillah. Ibunya ada, ibunya? Ada. Panggil. Nah, panggil ibunya. Panggil. Cium tangan dulu sama orang tua, cium tangan, salim, kecup keningnya. Ah, sini Bu. Sini. Siapa namanya? Hah? Ibunya ada? Ibunya ada di sini? Belum datang. Besok datangnya jangan telat ya. Oke, ya, sini. Ibu bersyukur anaknya dipondokkan di sini. Kita lihat di luar sana orang-orang yang nggak pondok pesantren, mereka anak kecil tidak jauh dari megang handphone. Mereka di luar pondok sana waktunya sholat mereka main, tapi di sini anak-anak ibu waktunya sholat diarahkan sholat, yang dipegang pun Al-Quran. Maka demi Allah, kalau sampai orang tua ada rezeki sampai menunda atau telat dalam bayaran, jangan sampai Bu ya. Ibu bulan ini udah bayar belum nih? Udah ya? Sudah. Pas tanggal apa lebih? Tanggal 31 Juli. Tanggal berapa? 31. Berarti lebih awal ya. Masya Allah, bagus. Tepuk tangan. Nah. Ibu bapak ingat, kalau rezeki didahulukan untuk kebaikan, Allah akan susulkan rezeki yang berikutnya lebih gampang lagi. Bu, insya Allah Bu ya, mulai bulan depan kan tanggal 10, nggak ada salahnya Bu, tanggal 5 udah bayar ya Bu ya. Kalau kita punya cicilan motor, nunggak takut karena takut kena denda, lebih takutlah ke pondok pesantren, takut kehilangan berkahnya. Nah, jadi udah serahkan buruan. Nah. Tadi tahu nggak materi saya sebagai rangkumannya? Apa? Jangan telat katanya gitu. Ya udah. Ya udah, ini untuk yang bertugas saya juga saya kasih, maaf sebentar. Nah, jadi nanti ini saya kasih 100 juga ya. Nah, terima kasih nih. Terakhir jamaah, bersyukurlah yang kepilih jadi ketua ISNI, karena kategorinya insya Allah berbeda dengan yang lain. Insya Allah lebih lah. Mudah-mudahan kelak anak juga kita kepilih ya. Amin ya Allah ya Robbal. Nanti jangan bubar dulu. Nanti ada hadiah juga dari saya berdua ya. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan motivasi bahwasanya di saat kita mendahulukan sesuatu untuk agama baik, maka Allah akan mendahulukan kepentingan dunia kita. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.